Sahabat hikmah di balik kisah. Ingin kuasai telepon genggam, kakak sepupu habisi seorang bocah 9 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk hilangkan jejak, jasad korban dibuang ke jurang oleh pelaku. Rian, bocah 9 tahun yang sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya, akhirnya ditemukan oleh tim gabungan SAR dan pihak kepolisian di hutan wilayah Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga curiga pada Wahyudi, kakak sepupu korban yang terakhir kali terlihat bersama Rian pada Minggu pagi. Namun ketika Wahyudi pulang ke rumah, ia tidak bersama Rian. Kemudian Wahyudi diserahkan ke polisi dan akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa ia telah membunuh Rian dan membuangnya ke jurang di wilayah hutan desa setempat. Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan tersebut. Diduga keinginan untuk memiliki ponsel korban menjadi pemicu aksi sadis pelaku. Sebab handphone korban ditemukan di rumah pelaku. Saat ini pihak kepolisian Polres Banjarnegara, Jawa Tengah masih terus mendalami kasus pembunuhan tersebut untuk memastikan modus dan motif perbuatan pelaku. Usai dilakukan otopsi oleh pihak berwenang, jenazah Rian disemayamkan di rumah duka untuk kemudian dimakamkan di desa setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki dalam acara Hikmah di Balik Kisah. Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, berkah selalu dunia akhirat. Amin. Semoga Amin. yang nonton kita juga berkah dunia akhirat, sehat Amin. selalu ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz nih ngomong-ngomong, kalau lihat Viti tadi udah serem aja nih, baru dibuka juga gitu kan. Jadi ini ada anak yang bukan nakal lagi, udah kriminal gitu ya. Jadi sampai tega membunuh sepupunya masih berusia 9 tahun hanya untuk mendapatkan handphone. Nah ini dalam pandangan agama Islam seperti apa nih? Menginginkan sesuatu, menghalalkan segala cara, bahkan sampai membunuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ini agama yang penuh dengan cinta, rahmat, dan kasih sayang. Makanya kenapa dalam surah Al-Fatihah ayat pertamanya, walaupun ada beberapa beda pendapat ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah saja maha pengasih dan penyayang. Berarti kita hambanya ini diperintahkan untuk mengikuti sifat-sifat baiknya Allah. Mengikuti kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah peperangan pun Rasulullah melarang pembunuhan terhadap ibu-ibu yang lemah, anak-anak kecil, orang-orang tua renta. Artinya kalau tidak ada alasan tertentu, alasan darurat yang membuat seseorang harus membela diri dengan membunuh, maka membunuh itu jadi dosa besar. Maka dari itu akhlak ini sesuatu yang Allah utus baginda Rasulullah dan untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku ini diutus bukan untuk menjadikan manusia kaya raya, bukan untuk manusia punya jabatan tinggi sampai lupa dengan akhirat, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Islam ini sangat melarang hal-hal yang merugikan orang lain. Jangankan sampai ngilangin nyawa orang lain ya. Kita tidak memuliakan tetangga saja, cuek gitu ya. Nggak tegur karena ada masalah, karena iri dengki. Itu nggak boleh loh. Bahkan dikatakan orang yang tidak peduli terhadap tetangga itu ciri-ciri orang yang imannya kurang dan tidak sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kata Rasul, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, maka di antara sekian banyak syarat salah satunya adalah muliakan tetangga. Itu urusan tetangga. Bahkan kita kalau ada masalah sama orang Islam itu, sesama Muslim, nggak boleh lebih dari 3 malam loh. Nggak tegur sapa. Nggak boleh lebih dari tiga malam? Iya, 3 malam. Mana hadisnya? Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, la yahillu li muslimin
Tidak dibolehkan, tidak dihalalkan bagi seorang muslim. Ayah juro akhohu, mendiamkan saudaranya. Fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Mereka saling bertemu, saling menghindar. Tapi kata Rasulullah, yang terbaik di antara 2 orang itu yang sedang cuek-cuekan, man yabda'u bisalam. Di antara mereka yang memulai dengan ucapan salam. Lagi marah-marahan nih, diem-dieman gitu ya, nggak tegur sapa. Tiba-tiba yang satu melembutkan hati, ya Allah, assalamualaikum. Oh, itu surga, itu Insya surga. Allah. Bayangkan betapa memuliakan orang lain, itu Allah janjikan surga. Apalagi kalau urusan membunuh, ya Allah. Itu hukumannya kayak gimana sih? Udah Ustaz, dosa kalau besar. dalam Islam? Makanya membunuhnya itu memang sengaja dengan niat. Ada unsur jahat dan kriminal. Tapi kan kita hidup di negara yang punya hukum. Iya. Jadi sahabat-sahabat hikmah, urusan seperti ini serahkan saja kepada yang berwajib. Kita pasrahkan pada hukum, biar hukum yang bertindak. Gitu. Jangan main hakim sendiri. Betul sekali. Intinya Islam itu penuh dengan damai begitu Bener ya. banget. Gak boleh membunuh, jangankan membunuh. Ah. Tapi kita harus dengan tetangga juga, kita harus memuliakan tetangga. Memuliakan, betul. Gitu ya. Jangankan ke orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal aja kita muliakan kan? Dimandiin, dikafanin, disolatin, dianterin ke makam. Nah itu, inilah Islam, Ya. memuliakan orang yang sudah meninggal gitu. Betul sekali. Nah, terus Ustadz, kalau untuk anak-anak itu sendiri sebagai orang tua nih, Ya, kira-kira ilmu agama apa yang harus ditanamkan terhadap anak-anak biar tidak melakukan hal-hal negatif seperti tadi? baik, ada 3 Bukan hal. negatif, kriminal malah. Oh, kriminal ya. Astagfirullah. Bukan hanya negatif, bahkan itu kriminal ya. Serem banget. Dari kajian ilmu psikologi Islam bahwa ternyata yang paling mempengaruhi karakter seseorang itu ketika dia masuk namanya daurul murahaqah, masa pubertas. Masa pubertas, masa di mana mencari jati diri, dipengaruhi 90% lebih itu oleh lingkungan dan keluarga. Yang paling pertama adalah tentu keluarga. Ya. Di keluarga yang paling banyak dicontoh oleh anak-anak itu adalah ibu. Bahwa ternyata cetak biru seorang anak itu ya pada ibunya. Bahkan dari semenjak dijanin loh, semenjak masa kehamilan, apa yang didengar si ibu, apa yang dikonsumsi si ibu, itu sudah menentukan karakter anak ke depannya seperti apa. Oke. Nah, maka dari itu saya rasa membentuk anak soleh itu sudah harus dipupuk dari semenjak bulan keempat. Si ayah sudah sering ngajak ngobrol gitu ya, bukannya kayak orang gila, ini ngobrol sendiri aja, orang belum bisa ngomong, tapi memperdengarkan kalimat-kalimat baik. Apa kabar dek? Nanti kalau sudah gede jangan lupa sholat ya. Itu satu hal yang akan terekam oleh anak-anak. Nah, jadi mendidik anak bukan hanya ketika sudah dewasa. Yang perlu teman-teman, sahabat-sahabat hikmah fahami bahwa anak masuk bulan keempat dalam rahim ibu itu sudah merekam apa yang disimak, apa yang didengar, apa yang dikonsumsi ibu dan ayah. Dijadikan contoh, harus mau menjadi contoh yang baik begitu ya Ustadz ya. Betul. Nanti kita akan membahas lagi seputar kisah yang lainnya. Insya Ada yang mau tanya terkait dengan zakat. Nah, itu dia. Nah, tapi nanti dulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah, di Balik Kisah.